di Sumedang Larang ini dibangunlah patung Dewa Ruci itu. Sisanya naganya sebesar kereta api. Ini naga dia itu Pak? Apa musuh? Ya naganya sepertinya lagi bermain-main Iya. dengan naga ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap ya. Sekarang kita ada di mana? Di Padepokan Sumedang Larang. Apa itu Padepokan Larang? Jadi Padepokan Sumedang Larang itu kayak petilasan dari Keraton Sumedang Larang. Kayak itu kayak replika atau apa gitu kan? Soalnya kan setahu saya pelatih bilang yang sekarang asli itu terakhir itu di Banyuwangi. Itu apa? Gitu. Tapi kalau ini lokasinya di mana dulu? Nah, ini lokasinya ada di desa apa ya? Pamarisen. Pamarisen. Dan maksudnya di sini itu cuma replika dari Keraton Sumedang Larang. Replikanya jadi jadi sekilas lah gambaran kecil dari Keraton Sumedang Larang itu kayak gini. Jadi kita akan cari tahu tentang apa aja sih Padepokan Sumedang Larang itu kan pasti kan apalagi tempat-tempat yang kayak gini lebih ke apa yang berbau budaya dan mistis juga. Nah, kita akan cari tahu Lokasinya lebih lanjut dan Ada apa aja sih di sini? Gitu. Suka dipakai apa tempatnya ini? Nah, dan sekarang ini cuacanya hujan juga, jadi kita langsung ke lokasi selanjutnya. oke, barusan kita ada di bawah ya, terus bakalan juga hujannya agak dingin, pasti untuk ya tema-tema horor seperti senang kita ini. Dan sekarang kita naik ke atas ini seperti apa ya? Itu kayak bangunan buat khusus buat penampilan kesenian pada zaman. Lokasi kita ini ada di atas panggung. Kalau bisa panggung, apa yang bisa kita Nah, kalau kita belum tahu, Iya, saya nah, tahu. kebetulan juga Nah, kita cari tahu lebih lanjut sama juru langsung. ya, yang lebih kenal tempat lebih ini. tahu lah ya. Oke. Udah apa Pak? Iya oke. Oke. Selamat malam. Selamat malam. Aduh, apa kabar? Baik, baik. Ini kok di Ada mana yang dong? saya bantu nih. Gimana? Nah, Ah, saya Sini aja soalnya ke Papa. dengan Pak Ben, Kabet ya. ya, jadi Sebagai apa Pak Ben di sini tuh? Saya sebagai murid. sama murid itu dulu sekarang nggak jadi guru. Oh. Masih sekolah. Makanya Bapak jadi tentang tempat ini utamanya sih Padepokan Sumedang Larang kan namanya. Nah, utamanya tempat ini biasanya jadi apa gitu? Yang menonjolnya gitu. Setahu saya ketika saya belajar di sini memang awalnya Gunung Sumedang Larang itu terinspirasi dengan perjalanan spiritual dari beliau, mungkin mendapat petunjuk pada waktu itu 20 tahun yang lalu ya, sekitar 20 tahun yang lalu. Berarti tahun berapa Pak ini? Ya, sekitar 20 tahun yang lalu, sekarang 2020 Iya, ya sekitar tahun 2000 lah ya. ya, tahun 2000. 2000-an, 1999 sebelumnya. Nah, mendapat petunjuk dari perjalanan beliau, kemudian untuk bertahta di tempat ini. Gitu. Jadi istilah Sundanya, istilah setahu saya, jadi nulikeun tapak lancah para leluhur. Ini istilahnya pacijananya kan dulu
ada kerajaan peninggalan, kemudian ada keratonnya, ada kotanya dan sebagainya. Dan sekarang di sini ini itu kapal-kapal itu dengan seluruh pelajarannya tentang kerajaan Sunda Mara. Ya intinya kasih sayang yang di sini bahwa kami belajar tentang bagaimana mengasihi, bagaimana mencintai. Ini itu saya. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, kan kita itu tadi di bawah ya, terus ke sini. Di sini tuh kayak bangunan buat apa gitu, beliaunya dipakai buat apa? Ya ini tempat pagelaran kesenian ya. Pagelaran kesini. Nah, misalnya ada tarian para wangsa, para pemusik, ya di sini Di sini. berikut sajiannya dan segala macamnya yang menari di tempat sana. Suka itu apa? Di acaranya itu digelar pada apa? Pada waktu-waktu tertentu, misalnya pada Milangkala Keraton Sunda Larang itu sendiri, Milangkala Padepokan itu sendiri ya, Padepokan ini namanya kan Padepokan Masyarakat Adat Sunda Larang. Ini kan Padepokannya. Sekali lagi saya maaf nih kalau ada salah penyampaian gitu, mohon maaf sebelumnya. Iya. Di sini juga banyak lukisan-lukisan ini menggambarkan sekilas zaman dulu itu kayak gini. Setahu saya ini dulu di Keraton Utamaya pada zaman Kanjeng Prabu Sagung ketika bertapa Utamaya, kemudian beliau pindah tempat ke Dayuluhur. Nah suasananya diperkirakan seperti ini pada waktu itu, sesuai dengan lukisan-lukisan yang ada di opsi lain gitu. Seperti ini nuansanya dulu Keraton Sunda Larang itu keberadaannya. Kemudian kami meneruskan tapak baca dari para leluhur kita dulu. Saya juga ya masih belajar sih, menganalisa gitu. Sedalam apa kita mempelajari ini, selebar apa kita merenungkan sejarah. Karena alasan bangsa yang besar itu maka ya mengenal sejarah. Keraton Sunda Larang Pak, kerajaannya. Kalau setahu saya, apakah dulu itu pas kerajaan Kongsi dari dulu di atas itu kan nggak ada bekas kerajaannya. Itu tuh apakah dihilangkan ataukah emang tertutup oleh Ya kemungkinan besar rusak karena pada waktu itu dibuatnya dari bambu kan, kayu. Iya. Mungkin kayu dan bambu itu bisa lekas rusak. Misalnya pada zaman itu terbakar, misalnya, atau memang kemungkinan diporak-porandakan gitu, oleh suasana perang. Di waktu itu juga para raja atau raja kita itu mengusulkan untuk pindah ke Belu, sehingga Keraton Utamaya lokasi Utamaya disembunyikan atau dihancurkan. Sebenarnya tidak ada latar sama sekali, tidak ada jejak gitu ya. Yang berpindah konon bersembunyi di sana. Itu luar biasa ya, dari bawah ke atas itu juga dan sebenarnya. Namun saya juga masih bertanya-tanya mengapa pindahnya ke Dayuluhur, ya ada apa? Apakah itu politik atau apa? Itu yang masih saya pelajari di sini. Padahal kan kalau misalkan kita pikir-pikir banyak lah tempat lain gitu di Sumedang yang lebih menjamin gitu buat pindahnya dari Utamaya ke kenapa harus ke Dayuluhur? Ya saya yakin orang tua kita, apalagi seorang raja, Punya alasan tersendiri. iya alasan tersendiri. Itulah yang terbaik. Misalnya hari ini kita berpikir dulu the best, pada waktu itu the bestnya Kanjeng Prabu pindah ke Dayuluhur. Untuk antisipasi semuanya.
Kalau di sini ada, kalau disebut bangunan ya bangunan apa saja ini disebut bangunan Ini apa? bangunannya setelah ini Balai Ageng, ini juga ya Balai Ageng juga, Balai Kesenian. Ya. Iya. Biasanya ada orang yang kesini itu kan kayak kita ibu sini kan. Ya ada. Itu mau ngapain Pak kalau kesini? Nah, kalau kita mah bikin video YouTube ya. Mm-mm. Kalau orang lain Macam-macam kebutuhannya. Oh, ada yang aneh-aneh nggak masih? Ada katanya sih. Kalau mau coba boleh. Tergantung tujuannya ya. Ya, cuma beresiko tinggi lah. Kita masa sih gitu kan. Ketika saya bicara tadi dalam hati, kenapa harus berpikir horor gitu? Iya. Kita yang harusnya hormat terhadap leluhur, kok kita mengakui horor itu impossible, mungkin hal yang memang tidak layak atau tabu gitu. Nah untuk tempat ini sendiri Pak, ada apa aja sih misalkan fungsinya gitu kan seperti ini? Ya ini fungsinya, itu tadi kalau saya berpikir ini untuk meneruskan jejak para leluhur tadi. Jadi kita belajar bagaimana tentang kerajaan Sumedang Larang itu sendiri. Nah di sini Ibu Sumedang Larang kami kemudian melakukan pemuridan. Iya. Termasuk saya adalah muridnya. Bahwasanya beginilah sejarah Sumedang Larang atau sejarah kerajaan Pajajaran. Nah di sini kami boleh mengatakan bahwa inilah keraton Pajajaran dunia. Jadi di Padepokan Sumedang Larang ini ada bangunan apa aja sih Pak? Kayak misalkan ruangan ini khusus. Ada tempat ibadah, ada tempat penyipuhan, ada balai agung, kemudian ada lelit, ada sawung sanghyang, ada sawung awit, gitu. Banyak ya. Jadi balai keseniannya di sini. Kalau ada pementasan, biasanya tarawangsa atau musik Sunda itu jaipongan bisa. Mungkin kita explore aja ya. Nah. Oke, baik. Ya, tadi penjelasan dari Bapak siapa nih? Apa ya? Pak Oke. Ben, ya. Ya, saya. Oke, jadi itu penjelasan yang cukup sangat luar biasa dan jelas lah ya. Iya. Jadi buat kalian nih, khususnya warga Sumedang, jadi bisa tahu yang belum tahu di sini itu ada Padepokan Sumedang Larang. Dan kalian bisa tahu bahwa dan bisa ngerasain juga suasana pada zaman dulu itu kayak gimana. Kalian bisa datang aja ke sini. Datang ke sini ya. Nah, positif ya. Iya, hal positif tentunya. Iya. Bisa ditahu tentang Sumedang Larang. Iya, yang suka sejarah bisa langsung datang aja ke sini. Betul. Oke, kita Kita lanjut ke nge-explore tempat lain. Baik. Ini apa Pak kalau boleh tahu? Kalau saya lihat ini kayak makam ya Pak? Iya. Pak bisa dijelaskan Pak ini apa? Gitu? Ya setahu saya yang saya pelajari di sini ini kan 3 ya, pengernya ya. Iya. 1, 2, 3. Oh, iya. Saya boleh masuk nggak Pak ini? Boleh. Oh, iya. Kalau yang 3 ini, menurut seingat saya ini ciri kuburan pada zaman dulu pada zaman Pajajaran dulu. Jadi bentuknya tuh kayak gini gitu. Hmm. Kalau sekarang kan beda ya kayak Sekarang gitu. dua nuansa Islami gitu ya. Islami, iya. Yang dua begini ke utara, selatan gitu. Iya kayak gitu. Ya terus kalau yang dulu banget seperti makam para prabu, Iya. di sana kan tenggernya satu aja. Iya. Ini Kalau juga saya pikir juga saya pikir mau model yang mana ya gitu. Atau yang satu, atau yang tiga. oh ini suatu. Tapi ini bukan makam asli. Eh, Bukan ini cuma replika atau ya ini adalah sampel. sampel. Oh iya. Jadi saya makam asli. Oh ini juga sama ini. Ya sama. Kayak yang sekarang. Ya yang sekarang. Kalau ini kan saya lihat itu 4 kan malah Iya, 4. iya, iya. Kalau kelihatannya 4, tapi kalau ini 4, 3, 2, 1. Jadi
mungkin dulu kalau para besinya mungkin satu Iya. atau ahli perang misalnya ciri-cirinya tiga mungkin. Oh iya, kalau sekarang kan dikhususin ada makan pahlawan gitu ya. Kalau ini disamain ada dua. Kalau saya lebih suka yang ini satu aja. Kenapa? Ya lebih Simpel? lebih vertikal. Dua ya. Jadi guys, ini adalah contoh replika makam zaman dulu dari zaman kerajaan. Iya, ada yang satu, kemudian ada yang dua, tiga, empat. Ini seperti apa ya? Iya. Kalau boleh ya misalnya dulu kan para raja-raja ini raja, ini para apinya ada di sekitarnya Oh, kan. iya, betul ya. Iya. Kayak di apa? Dari dulu aja kan kayak gitu ya. Ada teman-teman. Iya, misalnya di sini ini makamnya Putu Sudangara, ini di sampingnya makam saya misalnya. Iya, iya. Nah, ciri-cirinya mau pakai tiga, mau dua, mau satu. Tapi, Nah, replikanya. tapi kamu belum berpikir ke alas ini. Ya, betul. Ini cuma buat kayak gini ya. Iya. Apa kita lanjut aja? Baik, baik. Oke, lanjut ya guys. Mana lagi Pak? Oh ini lukisan apa nih? Oke. Ini Cek adalah aja ya. ini setahu ini adalah lukisan Dewa Ruci. Lucu ya. Ini dibuat lama apa baru-baru? Udah lama, mungkin 20 tahun yang lalu itu gambar ini udah nggak bisa. Nah, Kalau biasa loh Pak itu. kalau saya punya gagasan ini di Sumedang Larang ini dibangunlah patung Dewa Ruci. Misalnya naganya besar kereta api. Ini naga dia itu Pak? Apa musuh? Ya, naganya sepertinya lagi bermain-main Iya. dengan naga ini. Oh iya. Iya. Lukisannya. Nah, Nah kalau ini saya terinspirasi gambar ini, saya mau membuat patung ini yang besar, ininya sebesar kereta api, mungkin 25 gerbong gitu ya. iya iya. Nah. Ini kan sebesar apa gede banget ya. Terus Gede. disimpan di Di sana, iya. di Jati misalnya. Wah, gitu. Keren kan? Kayak itu apa yang di Bali tuh? Mm-mm. Iya. Dan Dewa ada- apa? Iya, Iya. ada di situ sana. Gitu. DWK ya. Nah ini kalau ini Pak. Ini lesung. Sebelum ada pabrik Helen kan ini inspirasinya kan kita Iya. inspirasi dulu lesung Lesung, zaman ya. dulu nenek moyang kita iya menumbuh padi. Ini pakai- suka dipakai kapan? Kalau dipakai Ini hanya untuk koleksi seperti di museum. Hmm. Kita mengabadikan benda-benda ini, merawatnya supaya tidak punah. Iya. Ini buatnya kayak Wah, dari zaman dulu banget. Mungkin ini sudah ratusan tahun ya. mungkin ini kalau di kerajaan dulu suka dipakai dapur-dapur ya. Iya. Ini ada coklat juga. Kalau ini apa Pak? Ini tongkat kerajinan masyarakat adat Sudang Larang juga. Iya. Hasil anak Sendang ya. Iya, handicraftnya gitu kerajinan tangan. Nah ini kan lucu, zaman dulu kan ini untuk membajak sawah Oh iya iya. pakai ini. Pakai gerbong ya dulu kan Iya. belum ada traktor. Iya. Itu sini untuk mencari ikan di sungai kan lucu. Nah ini adalah peralatan zaman dahulu ya, zaman kerajaan ini yang suka dipakai oleh rakyat Sumedang khususnya ya kerajaan dulu. Ini ada lisu, tempat, dan ini ada kerajinan tangan juga. Lihatlah ya, ini adalah salah satu peralatan. Nah kita lanjut lagi aja Pak ya. Baik. Ya. Jadi apa ya, biasanya kita di setiap cara sebenarnya dari ya komunikasi gitu kan. Kemudian nah, sekarang kebetulan karena kita di tempat sejarah ini kan ini juga biasanya pakai hal ini. Nah salah satu teman saya wah dia itu apa ya pengen juga nari itu barangkali dari kepala gitu misalnya. Ya, kita juga sudah dapat izin kan dari Pak Putu Sudangara ya. Ya untuk hal seperti itu. Ya memang seolah leluhur ini menyukai ketika kita berkidung atau menari. Bukan sekedar menari kan tangan kita ini memang bukan
aku yang menaruh kehadirat. Inilah saya, ini tanaman yang menaruh. Ini biasanya ya ketika seolah ada hadirat keseluruhan dari spiritual ayam batis bahaya sih. Mungkin temenmu mau coba menari atau seperti apa ya, tapi ini yang membutuhkan konsentrasi yang luar biasa. Membersihkan hati, konsentrasi itu biasanya oleh Coba deh. Jen, main. Namanya, orangnya mana ya? Oh, iya. Oh, Oke. iya. Nah, aku nggak pakai sendal sengaja. Soalnya penasaran juga kan tadi kata penjelasan dari bapak di sana suka dipakai kabel Sundaan yang dulu banget maksudnya. Ya aku tuh pengen nyoba gitu. Ya mudah-mudahan sih bisa terjadi dengan Amin, amin. sempurna. Karena kesempurnaan sendiri artinya kesempurnaan itu sendiri kan, kesempurnaan. Jadi memang kita harus ya mencapai itu. Biasanya kalau pengabdian itu sih ikhlas, itu rela, itu tulus, baru oke karyanya. Beneran ini cuma nggak tahu karena emang cuacanya dingin Iya. di pemataran tapi padahal lagi enggak sih. Ya, mungkin itu dari adaptasi kita dengan semesta ini. Oke, baik Pamela, silakan. Mungkin kalau saya di sini untuk beradaptasi dengan sakral biasanya ada manfaatnya. Jadi kita mau ngelakuinnya di sana di tempatnya atau di sini aja nih Pak? Silakan kalau di sini atau di sana bagaimana kata hatimu atau bagaimana rasakan apa yang terasakan. Kita sana, Pak. Masih ada. Jadi awalnya harus gimana nih? Awalnya kita harus konsentrasi atau memberikan salam kepada orang, khususnya untuk yang gandrung akan hidung dan karya kita. Silakan. Sampai dengan Pak Albert tadi. Dari Di belakang. Ya, Kita pokoknya. kirain mau nemenin tadi Oh, gitu. enggak. Saya nggak bisa nanti. Oh, Mari, Pak. Oke. langsung kamu bro. Jadi di sini aku harus harus konsentrasi, minta izin dulu kalau nah itu gimana lah caranya gitu kan? Sedikit aja dengan bahasa yang biasa. Gak usah diucapin ya Pak. Di posisinya gini deh. Bahasa Cobain Pak.
Yes.